Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda dari jurusan Manajemen kelas 643B01, dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila dengan NIM 6423009. Perkenalkan, nama saya Cindy Azilia Trikusuma dengan NIM 642300987. Saya Muhammad Rivaldi dengan NIM 6423096. Saya Safira Nur Azizah dengan NIM 642300945. Nama saya Muhammadiyah Fatia Rizkia dengan NIM 642310002. Saya Mona Molisa Hirmansyah dengan NIM 642300947. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan ulang mengenai seminar pelatihan uji profisiensi pasar modal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 lalu yang diisi oleh Mas Hendra Pamungkas Jovianto dari Bursa Efek Indonesia dan Galeri UKM BSI serta Mas Muhammad Akbar Pamungkas dari Philips Security. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai seminar pelatihan uji profisiensi pasar modal, yaitu tujuan dari kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggerakkan dan memperkenalkan mengenai investasi pasar modal sekaligus memberikan wadah untuk berinvestasi, dikarenakan banyak sekali kasus-kasus ilegal dan kasus bodong yang kita temui mengenai penipuan investasi serta investasi yang merugikan. Banyak sekali orang yang tertipu hanya dengan dijanjikan untung yang besar dan hanya bermodal kepercayaan tanpa tahu bagaimana uang tersebut berproses dan tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi. Terjadinya penipuan mengenai investasi membuat banyak orang menjadi ragu ketika ingin berinvestasi karena banyaknya kasus yang terjadi. Maka dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan kami manfaat selaku mahasiswa untuk bisa mengenal tentang investasi serta instrumen pasar modal dan tempat untuk berinvestasi yang aman dan terpercaya. Karena dikelola langsung oleh Bursa Efek Indonesia dan terjadinya angka kerugian sangatlah kecil dibandingkan investasi di tempat lain. Galeri investasi Bursa Efek Indonesia yaitu adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri investasi BI berkonsep 3-in-1 yang merupakan kerjasama antara BI, perguruan tinggi, dan perusahaan sekuritas diharapkan tidak hanya memperkenalkan pasar modal dari sisi teori saja, akan tetapi juga prakteknya. Kedepannya melalui galeri investasi BI yang menyediakan real-time information untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham, diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta praktiknya di pasar modal. Bursa Efek Indonesia dikenal seperti mall karena tempat bertemu investor, anggota bursa yaitu pedagang di mall, efek yaitu barang dagangan di mall, serta emiten. Galeri Investasi BI menyediakan semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk peraturan undang-undang pasar modal. Informasi dan data yang ada di Galeri BI dapat digunakan oleh Civitas Akademika untuk tujuan akademik, bukan tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham. Dengan adanya Galeri Investasi BI, diharapkan dapat saling memberikan manfaat bagi semua pihak, sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberi manfaat yang optimal bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat pasar modal, maupun masyarakat umum di daerah dan sekitarnya, baik untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan, atau edukasi pasar modal maupun kepentingan ekonomis atau alternatif investasi. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memerlukan dana panjang, yaitu perusahaan tercatat dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial, yaitu investor, melalui instrumen surat berharga efek, yaitu saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Struktur pasar modal terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, lalu Bursa Efek Indonesia, KPE, Krilling Pinjaman Efek Indonesia, serta KSE, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di bawahnya terdapat perusahaan efek lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, serta pemodal. Ada instrumen pasar modal yang pertama yaitu saham surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utama yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana, wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam 3 portofolio efek.
seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang, dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, derivatif, instrumen keuangan yang dinilainya tergantung pada nilai aset lainnya, seperti opsi dan futures. Derivatif digunakan untuk hedging atau spekulasi. Yang kelima yaitu Exchange Traded Fund atau reksadana yang diperdagangkan di bursa efek yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual unitnya seperti saham. Ada pula fungsi instrumen pasar modal, yaitu menghimpun dana atau perusahaan dalam mendapatkan dana untuk ekspansi atau investasi. Yang kedua yaitu meningkatkan likuiditas atau memungkinkan para investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu menawarkan peluang investasi, memberikan kesempatan bagi individu dan institusi untuk berinvestasi dan mendapatkan imbalan hasil. Di dalam Bursa Efek Indonesia terdapat slogan yaitu mulai investasi dengan paham yuk. Yang dimaksud dengan paham yuk yaitu paham 1. Pastikan mulai dari uang yang memang dialokasikan untuk investasi 20%. Alokasi ini diperuntukkan bagi pengeluaran yang bertujuan untuk pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang, cicilan 30%. Bagian ini digunakan untuk membayar cicilan hutang atau pinjaman yang dimiliki. Operasional 50%. Bagian ini digunakan untuk menutupi biaya sehari-hari yang diperlukan agar bisnis atau organisasi dapat berjalan dengan lancar. Paham 2. Pahami dan tetapkan tujuan investasi, misalnya demi mempertahankan nilai uang agar di atas tingkat inflasi, atau mempersiapkan kebutuhan ekonomi untuk keperluan di masa depan, termasuk biaya hiburan, menikah, punya anak, hingga kesiapan pensiun. Paham 3. Paham profil risiko diri sendiri. Profil risiko investor dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, sangat konservatif. Jika beranggapan kebutuhan nilai pokok investasi lebih penting dibandingkan potensi keuntungan besar. Kedua, konservatif. Jika merasa cocok dengan instrumen investasi yang memiliki resiko maupun fluktuasi rendah. Ketiga, moderat. Jika cukup berani mengambil resiko lebih besar demi potensi keuntungan yang lebih tinggi. Keempat, agresif. Jika tidak keberatan menerima resiko serta fluktuasi tinggi demi potensi hasil investasi yang baik di masa depan. Paham 4. Paham profil, risiko, dan return dari setiap produk investasi. Saham, obligasi, dan reksadana atau ETF memiliki profil risiko dan return yang berbeda-beda. Tentunya setiap produk investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun yang pasti, produk-produk pasar modal pada umumnya memiliki kelebihan seperti 1. Dapat menjadi warisan masa depan. Yang kedua, harga terjangkau. Dan yang ketiga, liquid karena dapat diperdagangkan selama jam perdagangan bursa. Yang keempat, up to date dan aman. Paham kelima, pahami bisnis dan kinerja keuangan yang berkaitan dengan produk investasi yang diminati. Pahami bisnis dan keuangan yang berkaitan dengan investasi yang akan kamu pilih, terutama untuk saham dan obligasi. Kesimpulannya, investasi itu sangat penting. Kenapa harus investasi pasar modal di BEI? Karena investasi pasar modal di BEI tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga bagi perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan mengatur pasar modal untuk memastikan transparansi dan perlindungan bagi investor. Saham dan obligasi yang terdaftar di BEI juga dapat dibeli dan dijual dengan relatif mudah
memberikan likuiditas bagi investor. Oke, kita langsung mulai saja tutorial pembuatan akun Poems. Untuk syarat yang pertama ada siapkan KTP, NPWP jika ada, nomor rekening bank pribadi, bebas mau dari bank mana saja bisa. Lalu install aplikasi Poems ID di ponsel melalui App Store ataupun Play Store. Pilih Open an Account. Lalu pada bagian kode referral, teman-teman isi Dani X9. Isi data pribadi dengan lengkap dan benar. Lalu bagian dari mana Anda mengetahui investasi ini? Ada bagian dari mana Anda mengetahui Poems? Silakan dipilih galeri investasi kampus dan pilih galeri investasi kampus Univ BSI Jakarta. Lalu, pada bagian pengisian informasi rekening, bank pribadi apabila memiliki pribadi BCA, silakan ketik bank BCA. Langsung saja ke isi data nama sesuai KTP, email, nomor ponsel yang aktif. Lalu masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan. Pilih jenis reguler atau syariah. Kalau saran dari saya lebih baik pilih yang reguler. Lalu isi data informasi pribadi. Jika bank rekening bukan BCA, silakan pilih bank RDN yang Permata. Lalu ambil foto KTP, NPWP jika ada, dan foto selfie memegang KTP bagi pemilik rekening BCA. Rekening bank selain BCA, lakukan verifikasi wajah. Lengkapi data tempat tinggal, status pernikahan, dan nama ibu kandung. Isi data pendidikan terakhir dan sumber dana penghasilan. Apabila belum bekerja, silahkan memilih hibah dan mengisi data orang tua yang bekerja. Lalu isi data kampus, isi data orang tua atau wali yang menjadi sumber penghasilan, lalu isi formulir untuk mengetahui profil resiko dan produk investasi yang cocok untukmu. Bebas dipilih sesuai pilihan. Lalu cek kembali datanya. Jika sudah benar, klik lanjut. Yang berikutnya, centang dan baca syarat dan ketentuan dengan benar. Lalu klik setuju. Upload foto tanda tangan di atas kertas putih polos. Lalu klik lanjut dan selesai. Silakan diklik refresh di pojok kanan atas secara berkala untuk mengetahui pembukaan rekening dan melengkapi kekurangan data pada saat pembukaan rekening. Mungkin itu saja tutorialnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.